Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan bahas beberapa pertanyaan kemarin dan peristiwa kemarin yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama adalah ini kaitannya dengan madrasah ya. Jadi ada yang tanya kemarin karena di madrasah ini tanggal 22 Oktober mau melaksanakan hari santri. Jadi dari wali murid dan dari anak-anak jadi tanya, kenapa kok ada hari santri? Kok harus diperingati? Jadi jawabannya adalah hari santri itu kita peringati dan bentuk tanda terima kasih, apresiasi yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak Presiden kita Jokowi. Kenapa aku harus ada santri? Ya karena kita, nenek dan kakek pejuang kita, orang tua kita dulu sebagai santri juga ikut berjuang dalam mempertahankan bangsa Indonesia. Jadi kita peringati bahwa bangsa Indonesia ini kita merdeka bukan hanya dari kalangan pemerintah maupun kalangan dari bukan hanya kalangan dari elit, tapi santri juga ikut berperang di tahun sebelum Indonesia kita merdeka. Jadi ini Indonesia ini yang kita cintai, harus kita jaga, harus kita peringati, salah satunya tanggal 22 Oktober. Insya Allah Zafa ini akan melaksanakan kegiatan hari santri 22 Oktober dengan upacara bersama, jalan sehat, santai, dan juga nanti ada diberikan oleh seni drum band dan lain-lain. Ini bentuk apresiasi dan bentuk tanda syukur kepada kita, kepada bangsa, kepada negara karena sudah memberikan hari santri, dan kita peringati bahwa santri itu berperan besar. Jadi santri itu berperan besar juga mengawal bangsa Indonesia. Sumbangsi santri itu sudah luar biasa kepada bangsa dan negara. Karena sebuah negara itu akan sempurna ketika terbentuk dua kekuatan, dua komponen yang sama-sama jalan. Yang pertama memang dari segi ulama, yang kedua dari segi umaro atau pemerintah. Jadi pemerintah dan agama, ulama, kiai ini saling keterkaitan, saling mendukung dan saling bekerja sama supaya bangsa Indonesia ini utuh, bangsa ini tetap kuat, kokoh, mencapai bangsa yang bermartabat. Dan ini bisa kita lakukan, bisa kita raih, tidak ada lain kecuali kita sama-sama melangkah. Dan satu-satunya yang bisa seperti ini tuh kader-kader muda yang seperti itu tuh ya santri. Alhamdulillah santri sampai sekarang itu masih istiqomah, masih eksis di berbagai pesantren, di berbagai pondok, di berbagai madrasah. Ini alhamdulillah masih tetap istiqomah, dan istiqomah ini mudah-mudahan tetap ada kelanjutan yang nyata karena pengaruhnya sangat besar untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa negara ini. Ini jawaban yang pertama kemarin kenapa kok ada yang tanya begitu. Terus juga ada kemarin dari siswa ya. Jadi ada siswa yang tanya kemarin, Pak Ustadz, kalau Pak Guru itu, kalau tunangan itu boleh tidak saya nyentuh gitu atau pegangan tangan apa gitu? Ya tetap itu dalam aturan fikih ya. Jawaban saya, aturan fikih itu tidak boleh. Jadi tunangan sebelum akad itu tidak boleh menyentuh ya, apalagi sampai berpegangan tangan, sampai pegangan pipi dan lain, tidak boleh. Harapan saya kalau memang ada yang tunangan atau apa, itu sangat perlu untuk antar orang tua saling bisa menjaga. Anak yang terkait itu harus saling
menjaga dan saling tidak terlibat fisik. Karena itu apapun alasannya, tetap itu adalah secara syariat tetap dosa dan tidak boleh. Itu jawaban saya. Terus harapannya kami sebagai guru lah di sini, maksimal atau seharusnya kalau perempuan itu yang menikah, ketika menikah itu janganlah menikah di usia dini. Jadi harapan saya jangan menikah di sejak usia dini. Artinya kalau belum waktunya untuk menikah, ya jangan menikah. Kemarin juga ada beberapa di sini yang peristiwa itu juga menikah belum waktunya. Dia termasuk juga murid sini itu belum menikah waktunya, kadang pun belum lulus. Nah, idealnya menikah itu umur berapa? Kalau perempuan itu rata-rata lulus SMK, MA, SMA ketika umur 18, 19, 20 itu sudah ideal ketika seorang perempuan menikah. Masa-masa itu sangat ideal untuk menikah. Jadi karena beban untuk perempuan itu kan mengurus suami dan mengurus anak. Jadi ketika sudah bekal lulusan madrasah ibtidaiyah, lulusan madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah, itu sudah mumpuni dan sudah cukup. Bekal ilmu, bekal mental, bekal fisik sudah cukup untuk bisa mengarungi lah, menjalankan. Jadi lulus MMA itu sudah bisa waktunya sudah cukup dan ideal untuk bisa menikah kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki itu kurang. Laki-laki idealnya itu umur 23 ya, 24, 25. Itu bagus, secara mental pun bagus. Kalau laki-laki kurang dari itu, biasanya banyak penceraian kan karena umur kurang. Jadi ketika umur belum nyampe 25, 24, 23, itu kan secara mental, secara emosional, itu kadang-kadang masih punya pola pikir yang kekanak-kanakan. Kadang-kadang masih istri butuh di OPD saja, kayak butuh sabun tidak punya uang, marah-marah, selesai terus cerai. Ya, itu yang terjadi. Jadi itu pertanyaan jawaban saya yang kemarin yang tanya. Jadi saya harap semua siswa siswi semuanya lah yang bisa berbagi cerita ini ya, bisa berbagi cerita, pengalaman dan tip-tip yang kami sampaikan, yang saya sampaikan itu ya. Jadi kalau perempuan saya harap khususnya murid-murid saya, siswa saya jangan sampai menikah di usia dini. Kadang-kadang lulusan MI menikah, lulusan MTS menikah. Itu tidak bagus, bagi kesehatan tidak bagus, bagi emosional pun tidak bagus. Kenapa? Karena waktunya cari ilmu, waktunya mencari ilmu, waktunya enak-enakan cari ilmu terus menikah. Itu kan tidak bagus, mengganggu tidak baca. Ini tahun kemarin, tahun 2000 berapa? Tahun 2021 jebol 2. Tahun 2020 jebol 1. Jadi setiap kemarin ada 1. Kelas 6 kemarin. Jadi saya harap tahun ini yang angkatan tahun 2002, lulusan tahun 2023 ini, saya harap mudah-mudahan kelas 6 ini utuh, konsisten, istiqomah, tidak ada yang menikah di usia dini ya. Ini mohon saling menyampaikan kepada semua pihak, khususnya ada yang masih statusnya statusnya pelajar, baik itu MI, MTS, MA. Saya harap jangan sampai menikah di usia dini. Ya secara mental pun yang baru saya sampaikan memang kurang matang secara mental. Mungkin itu, terima kasih atas semua pertanyaan dari sebagian murid dan siswa. Jadi ada 2 pertanyaan barusan itu hari santri dan juga pernikahan usia dini. Ini sudah dari kemarin kami akan sampaikan, tapi belum punya waktu. Ini mungkin terima kasih sudah. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan, yang nonton video ini, mudah-mudahan tetap dalam kondisi sehat walafiat, dianugerahi manfaat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba yang terbaik itu bukan orang yang ahli sujud, bukan orang yang ahli baca Al-Quran,
dan bukan orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain, tapi orang yang terbaik menurut Allah sebagai hamba, sebagai kita sebagai hamba Allah, itu adalah yang paling banyak manfaatkan kepada orang lain. Mari kita bersama-sama untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Mudah-mudahan tidak lelah, terus berkarya, terus berbuat, terus senyum, berbagi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Mudah-mudahan manfaat dan barokah, dan sehat kita itu bisa bermanfaat ke keluarga, ke masyarakat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri Allahumma fiqh ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.